Prinsip yang ketiga, yaitu menguasai pembacaan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Yang pertama, menguasai pembacaan huruf-huruf muqatta'ah, atau sering disebut pula sebagai mafatihus suwar, karena fungsinya sebagai pembuka dari setiap surat. Seperti misalkan pembacaan awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, surat Toha, surat Yasin, surat Maryam, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis di dalam metode QRQ untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah berikut ini. Langkah yang pertama, sebutkan huruf demi huruf tanpa menggunakan harokat, seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, huruf-huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau sering disingkat menjadi sebuah kalimat naqussu asalukum yang memiliki bunyi akhiran. Suara kita panjangkan. Contoh, nun, qaf, sad, ain, sin, dan lain sebagainya. Sementara huruf-huruf ha, ya, to, ha, ro yang tidak memiliki bunyi akhiran, suara kita cukup diayun. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Kemudian langkah yang ketiga, huruf-huruf yang terakhir pada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim kita ucapkan sesuai dengan karakter huruf yang dimilikinya, seperti qalqalah, gunnah, dan lain sebagainya. Mari kita latih bersama contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ain, sin, qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Demikian pembacaan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, hamzah wasal,
yaitu hamzah yang harus dibaca ketika berada di awal kalimat. Perhatikan langkah praktis berikut ini, bagaimana membaca hamzah wasal di awal kalimat. Yang pertama, hamzah wasal dibaca dengan harokat a manakala diikuti oleh huruf lam. Contohnya, Alhamdulillah, Ar-Rahman, At-Taghabun. Kemudian yang kedua, hamzah wasal dibaca u. Kalau tidak diikuti lam, kemudian kita mendapatkan harokat hidup yang pertama pun bunyinya u. Contoh, Ud'u ila sabili rabbik, usluk. Dan yang ketiga, hamzah wasal dibaca dengan harokat kasrah manakala tidak ada unsur pertama yaitu lam dan unsur yang kedua yaitu huruf yang pertamanya bukanlah u. Maka kemudian hamzah wasal dibaca dengan harokat i. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim, Irji'i ila rabbik, Ittakhadhu aymanahum. Kecuali pembacaan pada surat Al-Ahqaf ayat 4 yang semestinya u'tuni dibaca ituni. Tetapi hal ini hanya berlaku kalau hamzah wasal berada di awal kalimat. Akan tetapi kalau di tengah-tengah kalimat maka hamzah wasal tidak dibaca. Perhatikan contoh surat Al-Ahqaf ayat 4 berikut ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Yang ketiga, nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan harokat kasrah manakala kita menemukan huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Contoh, yauma idzin bertemu dengan al-masaq, dibaca bukan yauma idzil akan tetapi yauma idzinil masaq. Atau kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad diakhiri dengan harokat tanwin, ahadun, bertemu dengan lafaz Allah yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika ahadun digabungkan dengan lafaz Allah, maka kita harus mengucapkan ahadun menjadi ahaduni. Perhatikan contoh berikut ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Demikian bagian yang ketiga di dalam prinsip yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat sajadah, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkannya atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Adapun doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud tilawah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian ayat sajadah. Selanjutnya yang kelima, pembacaan ayat-ayat saktah dalam Al-Quran. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat ketika kita membaca Al-Quran. Saktah terdapat di dalam 4 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama ketika memasuki ayat kedua. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir, surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan contoh saktah berikut ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Surat Yasin ayat 52. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Dan terakhir surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Demikian 4 surat di dalam Al-Quran yang di dalamnya perlu kita saktah. Sekali lagi, saktah berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 harakat. Selanjutnya, yang keenam adalah imalah. Imalah adalah membaca huruf yang berharokat fathah dimiringkan ke kasrah. Hal ini terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibaca miring menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan contoh berikut ini. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Demikian contoh imalah yang terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu Ishmam pada surat Yusuf ayat ke-11. Ishmam adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir ketika kita mengucapkan la ta'manna ala Yusuf. Perhatikan contoh ishmam berikut ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Demikian contoh ishmam ketika kita mengucapkan surat Yusuf ayat ke-11. Selanjutnya kita akan membahas tashil yang berada di dalam surat Fussilat ayat ke-44. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Perhatikan pembacaan tashil di surat Fussilat ayat ke-44 berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Perhatikan kalimat a'jamiyun dalam Al-Quran tidak dibaca a'jamiyun, melainkan a'jamiyu wa 'arabi. Sekali lagi, perhatikan contoh tashil di dalam surat Fussilat ayat 44 berikut ini.
Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Selanjutnya kita beralih kepada naqal yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Naqal adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kalimat bi'sal ismul fusuqu berasal dari kata bi'sal ismu. Akan tetapi harokat hamzah pada kata al-ismu dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya sehingga kalimat tersebut berubah menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kaum muslimin yang berbahagia, bagian yang terakhir dari prinsip yang ketiga adalah waqaf wal ibtida. Waqaf adalah berhenti ketika kita membaca Al-Quran, sementara ibtida adalah memulai kembali setelah kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Berikut kami sampaikan bagaimana langkah-langkah praktis kita berwakaf dan beribtidah ketika kita membaca Al-Quran. Langkah pertama, senantiasa berwakaf di akhir ayat dan melanjutkan ayat berikutnya tanpa mengulang terlebih dahulu. Contoh, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu langkah pertama di dalam berwakaf. Langkah kedua, kalau kita menemukan ayat yang panjang, maka ikuti saja tanda-tanda wakaf yang telah dituliskan oleh para ulama qiraah. Berhenti di tanda wakaf, maka cara beribtidah atau memulai kembali tanpa harus mengulang terlebih dahulu. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seluruh tanda wakaf dalam Al-Quran diperbolehkan berhenti tanpa harus mengulang terlebih dahulu, kecuali satu tanda, yaitu lam alif yang berarti mamnu'u lil waqfi, yaitu dilarang berhenti. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kita menemukan ayat yang panjang, kemudian kita juga tidak menemukan ada tanda-tanda wakaf di dalamnya, maka kita berhenti di akhir nafas yang kita miliki. Contoh, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita berhenti di sini, bukan akhir ayat, dan tidak ada juga terdapat di dalamnya tanda wakaf. Kita berhenti dengan satu alasan, nafas kita habis. Oleh karena itu, berhentilah di akhir nafas yang terakhir yang kita miliki. Untuk kemudian, kalau kita tidak yakin akan kesempurnaan makna yang dimiliki, maka ulanglah terlebih dahulu satu atau dua kata sebelumnya. Contoh tadi, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Atau dalam ayat yang lain, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah
as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian, kalau kita berhenti di akhir nafas, maka kita lanjutkan sampai kita menemukan tanah wakaf atau kita berhenti di akhir ayat. Demikianlah kaidah-kaidah praktis di dalam berwakaf ketika kita membaca Al-Quran. Memang Al-Quran ketika kita baca dengan baik dan benar, disertai dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan ketenangan, memberikan ketentraman tersendiri dan keasyikan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, berharaplah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang istiqamah bersama Al-Quran, baik membacanya, mengkajinya, menghafalkannya, ataupun mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menikmati hari-hari indah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarah memuncak dalam dada Khalid dan Abu Sufyan, dibayangi syaitan.